Malam itu kota Mekah terasa berbeda, sunyi, gelap dan menegangkan. Para sahabat mendadak sadar bahwa Nabi Muhammad tidak berada bersama mereka. Beliau menghilang tanpa kabar. Mereka pun mulai mencari ke setiap sudut kota. Jalan-jalan sempit Mekah disusuri, padang pasir dijelajahi, bahkan lembah-lembah di sekitar kota diperiksa satu persatu. Namun, tak ada jejak Rasulullah sedikit pun. Kegelisahan mulai memenuhi hati para sahabat. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, hingga salah seorang berkata lirih, "Jangan-jangan Rasulullah telah diculik." Ucapan itu membuat suasana malam semakin mencekam. Tak seorang pun mampu menenangkan hati mereka. Hingga menjelang subuh, dari arah Gua Hiro, terlihat sosok berjalan perlahan menuruni bukit. Para sahabat langsung mengenalinya. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka segera berlari menghampiri beliau. "Wahai Rasulullah, kami mencarimu kemana-mana. Malam ini terasa begitu menakutkan bagi kami." Rasulullah lalu menjawab dengan tenang, "Tadi malam aku didatangi seorang pendakwah dari kalangan jin. Aku pergi bersamanya, lalu aku membacakan Al-Quran kepada kaum mereka." Beliau kemudian menunjukkan bekas-bekas tempat duduk jin di padang pasir. Jejak itu terlihat seperti lingkaran bara yang telah padam. Itulah salah satu momen pertama ketika kaum jin mendengar lantunan Al-Quran secara langsung dari Rasulullah. Kisah ini bahkan diabadikan dalam surah Al-Jin ayat 1-2. Sejak saat itu, dakwah Islam mulai tersebar di kalangan bangsa jin. Sebagian dari mereka beriman, dan sebagian lainnya tetap ingkar. Beberapa waktu kemudian, sekelompok jin yang telah beriman kembali datang kepada Rasulullah. Mereka meminta agar beliau membacakan Al-Quran lagi untuk mereka. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Siapa yang ingin melihat kaum jin malam ini, ikutlah bersamaku." Namun malam itu tidak ada yang berani datang, kecuali Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah dan Ibnu Mas'ud berjalan menembus gelapnya malam menuju sebuah bukit di Mekah. Langit hanya diterangi cahaya bulan, sementara suasana terasa begitu sunyi. Sesampainya di sana, Rasulullah membuat sebuah garis melingkar di tanah menggunakan kaki beliau. Kemudian beliau berkata, "Duduklah di dalam garis ini dan jangan keluar darinya." Ibnu Mas'ud pun duduk dengan jantung berdegup kencang. Rasulullah lalu berjalan menjauh dan mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tak lama kemudian, suasana berubah menyeramkan. Ibnu Mas'ud melihat sosok-sosok besar berdatangan dari kegelapan. Tinggi, gelap, dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Jumlah mereka terus bertambah hingga mengelilingi Rasulullah dari segala arah. Sampai akhirnya, tubuh Rasulullah tidak lagi terlihat di tengah kerumunan makhluk itu. Ibnu Mas'ud ketakutan. Ia hampir berteriak meminta pertolongan. Namun setiap kali rasa takut memuncak, ia mendengar ketukan tongkat Rasulullah. Seolah menjadi isyarat agar para jin tetap duduk dan mendengarkan Al-Quran dengan tenang. Rombongan jin itu datang berkelompok seperti awan hitam yang bergerak di malam hari. Mereka terus berdatangan dan pergi silih berganti hingga waktu fajar mulai menyingsing. Ketika kelompok terakhir pergi, Rasulullah kembali menghampiri Ibnu Mas'ud. Beliau bertanya, "Apakah engkau tadi tertidur?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Aku hampir meminta pertolongan karena sangat takut. Tetapi aku mendengarmu memberi isyarat kepada mereka." Lalu Rasulullah bersabda, "Seandainya engkau keluar dari garis itu, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu dari gangguan sebagian mereka." Itulah malam yang luar biasa. Malam ketika bangsa jin berkumpul untuk mendengarkan Al-Quran langsung dari lisan manusia terbaik di muka bumi.